Om Swastiastu. Saudara-saudara umat Hindu yang berbahagia dimanapun Anda semua berada di pagi yang indah ini, topik kita kali ini adalah bersembahyang menurut agama Hindu. Untuk itu di studio telah hadir Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Panditdas selaku narasumber. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Baik Srila Guru Pandita, untuk pertanyaan pertama pada pertemuan kita kali ini adalah, apakah Weda menganjurkan bersembahyang? Ya, terima kasih banyak. Itu hal yang sangat mendalam sekali dalam kehidupan beragama, masalah bersembahyang. Artinya itu sembahyang itu adalah merupakan suatu hal yang dasar. Karena bersembahyang di sini artinya kita menghubungkan diri kepada Tuhan. Kita menyembah yang Maha Kuasa. Jadi agama itu sendiri adalah berhubungan dengan Tuhan. Karena itu kalau kita lihat dari acuan daripada kitab suci Veda yang telah diberikan buat kita, diturunkan buat kita sebagai umat Hindu, khususnya dalam Bhagavad Gita bab 1865 di sana dijelaskan. Jadi Tuhan Sri Krishna sana menyampaikan pesannya kepada kita semua. Man mana bawan mahabatu man yaji mam namaskuru. Artinya, berpikirlah tentangku senantiasa, jadilah penyembahku dan bersembahyang kepadaku. Nah, jadi di sini kita tekankan bersembahyang kepadaku. Jadi karena ini anjuran daripada Tuhan. Tuhan menganjurkan kepada kita untuk bersembahyang. Sesungguhnya Tuhan pun menginginkan kita untuk juga bersembahyang. Ya. Jadi begitu kuasa dan baiknya beliau memberikan kita kesempatan untuk hal itu, dan beliau yang sebenarnya tidak perlu apapun, tapi beliau bermurah hati mengajak kita untuk bersembahyang dengan tujuan apa? Agar engkau datang kepadaku, begitu. Jadi jelaskan dalam ayat selanjutnya bahwa ketika kita lakukan bersembahyang kepada Tuhan, ini artinya dengan cara seperti itu engkau akan datang kepadaku. Jadi kalau kita ingin datang kepada Tuhan, itu bersembahyang. Jadi sembahyang itu merupakan sebuah kewajiban yang mesti kita lakukan dalam kehidupan sebagai umat beragama, khususnya agama Hindu, umat beragama Hindu. Terima kasih Guru Pandita. Kemudian apakah bersembahyang adalah kewajiban atau kesadaran? Itu tergantung dari diri sendiri. Tapi kewajiban itu artinya sesuatu yang memang diri kita sendiri punya kesadaran untuk melakukan. Jadi kalau orang lain mengharuskan atau apapun siapapun yang mengharuskan, tidak demikian. Tetapi diri sendirilah yang mewajibkan diri kita sebagai sebuah kewajiban kita untuk menghadap pada Tuhan, bersembahyang pada Tuhan. Demikian. Ada pertanyaan lain Guru Pandita. Jadi terkait dengan yang tadi, jadi apa bedanya antara berdoa dan bersembahyang? Kalau berdoa itu artinya kita menyampaikan harapan kita kepada Tuhan dengan cara, maksudnya bahasa apapun kita gunakan bisa, kapanpun dimanapun bisa kita lakukan. Sedangkan ketika kita bersembahyang, mesti di tempat sembahyang. Namanya sembahyang di tempat sembahyang karena secara realitasnya walaupun Tuhan ada di mana-mana, tentu Tuhan itu ada di tempat sembahyang. Sama seperti halnya kita menemui seseorang, misalnya kita perlu apa, begitu misalnya bicara tentang bisnis, ketemu di jalan, apa kita bisa stop dia di jalan, Pak tolong mari kita bicara. Oh nanti di rumah sajalah kita bicara yang supaya santai sedikit begitu. Demikian juga kita. Jadi kalau kita bersembahyang, ya tentu di tempat sembahyang. Ya kalau kita Hindu ya tempat sembahyang Hindu. Kemudian kalau berdoa di mana saja kita berdoa, bisa. Dalam hati juga kita ucapkan juga bisa, dan di mana saja berdoa, dengan bahasa apa saja bisa kita lakukan untuk bersembahyang itu. Demikian. Baik, terima kasih Srila Guru Pandita. Pertanyaan selanjutnya adalah, kemana persembahyangan itu ditujukan dan kepada Tuhan atau leluhur atau para dewa? Kalau kita lihat dari tujuan agama Hindu, kita lihat dari tarik agama Hindu, kita bicara tentang agama Hindu. Jadi kalau kita lihat dari tujuan beragama Hindu itu kan untuk mencapai moksha dan mencapai cinta bakti kepada Tuhan.
Jadi minimal untuk mencapai moksa pada Tuhan. Moksartam jagat itu ya. Jadi kan untuk mencapai moksa. Jadi dengan tujuan mencapai moksa itu artinya di sana, di tempat pembebasan, tempat moksa adalah Tuhan berada di sana. Karena itu umat Hindu sesungguhnya sesuai dengan ajaran Weda itu menganjurkan orang bersembahyang kepada Tuhan. Namun pada saat yang sama, ketika kita bersembahyang kepada Tuhan, para dewa, para leluhur, orang-orang suci itu sudah ada bersama Tuhan di sana. Ketika kehadiran Tuhan untuk kita menghadap Tuhan, Tuhan itu kan didampingi oleh kepribadian yang agung di sana. Terlepas ini dewa, kalau dewa seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa itu walaupun dewa bukan kategori dewa seperti dewa-dewa yang ada di surga. Beliau itu dewa dalam arti ketuhanan. Sedangkan dewa di surga, dewa dalam artinya penyembah Tuhan. Begitu. Jadi kalau berbicara tadi, kalau kita bilang menyembah dewa, ya Tuhan ini adalah termasuk juga di kadang-kadang disebut juga dewa. Tapi di sini konteks yang dimaksud adalah dewa yang ada di surga. Jadi karena itu ketika kita menyembah para dewa, menyembah Tuhan maksudnya, para dewa, para leluhur itu juga sudah ada di sana. Sehingga umat Hindu selalu diajarkan selalu menghormati para dewa, para leluhur, orang-orang suci. Selalu kita hormati. Karena itu kalau kita pergi ke tempat-tempat sembahyang, khususnya pura begitu, kita berpikir bahwa di sana ada dewa-dewa tertentu. Padahal di sana Tuhan yang kita puja, para dewanya juga hadir begitu. Karena itu kalau kita seperti di Pura Besar di Bali itu, Pura Besakeh begitu kan, ada pujaan para dewa, Tuhan, para leluhur juga ada begitu. Jadi di sana sudah digabung menjadi satu, yang mana tujuannya adalah untuk memuja Tuhan, Tuhan yang dipuja, yang disembah, pada saat sama para dewa, para leluhur juga dihormati. Karena di dalam kitab suci Weda juga dijelaskan bahwa kalau kita ingin sekarang meraih karunia Tuhan tanpa menghormati para dewa, juga para leluhur itu Tuhan pun tidak akan puas, tidak terima. Ya, kita lihat dalam kitab suci Bhagavad bab 9 ayat 23, jangan dikatakan. Nah, tapi kalau kita menyembah Tuhan dan pada sama kita juga menghormati para leluhur, para dewa semua, dengan cara kita membawa sesajen, persembahan apa seperti kita juga memuja Tuhan, tidak ada masalah. Karena kita paham bahwa tujuan kita mencari Tuhan. Tapi kalau kita misalnya memisahkan, menghususkan seorang dewa begitu, menjadikan pujaan segala-galanya, yang maksud kita mencari Tuhan, di sini dalam Weda dikatakan itu dengan jalan yang keliru. Nah, karena itu kalau kita sudah diatur, kalau kita dalam Hindu itu, ketika mereka memuja Tuhan sekarang, menyembah Tuhan, para dewa, para leluhur itu juga sudah dihormati bersama-sama. Pemirsa Sedharma, umat Hindu dimanapun Anda berada, menarik sekali diskusi kita kali ini. Guru Pandita, ada pertanyaan lain, yakni berapa kali umat Hindu seharusnya sembahyang? Ya, kalau aturan yang wajib formalitas begitu, kalau kita bilang ada, kalau bilang tidak juga tidak begitu. Adanya bagaimana? Jadi aturan dari garis perguruan rohani ditetapkan oleh para guru acarya, dan juga secara lembaga juga sudah menganjurkan demikian. Namun dalam Hindu itu kan tidak, istilahnya dikatakan kalau kamu tidak sembahyang kamu berdosa begitu. Jadi kita tidak demikian. Jadi anjuran sembahyang itu sebenarnya kalau kita dalam Hindu itu ya 3 kali sehari. Namun kalaupun orang mau lebih dari 3 kali, itu juga hak masing-masing. Atau kurang lagi dari 3 kali juga hak masing-masing. Itu kesadaran. Jadi kita memiliki kesadaran sejauh mana kita akan ingin mendekati Tuhan, maka sejauh itu kita akan mendapatkan karunia. Demikian bahwa kita mengatakan kan. Karena itu di sini sembahyang 3 kali itu adalah dihubungkan dengan kualitas alam semesta itu. Dalam keseharian itu ada kualitas alam yang mempengaruhi kita, yaitu disebut dengan sifat kebaikan, sifat nafsu, sifat kebodohan. Dalam satu hari itu, misalnya dari pagi dini hari begitu sampai matahari terbit begitu, itu disebut dengan sifat kebaikan. Ya, khususnya dari Brahma Muhurta, namanya itu Brahma Muhurta itu jam 4:30, jam 4 itu sudah mulai itu start, 4:30 sampai matahari terbit itu
Itu sifat kebaikan, karena orang bersembahyang pagi. Begitu. Kadang-kadang ada orang bilang menyongsong matahari terbit, begitu. Itu Brahma Muhurta namanya di pagi itu. Sangat baik sekali kita sifat satwam, karena pada sifat satwam ini pun sebenarnya bisa menjauhkan diri kita dengan Tuhan, sehingga kita harus dekat dengan Tuhan. Jadi di bumi ada 3 sifat tadi, satwam kebaikan, nafsu kebodohan, terus satwam rajas tamas itu sebenarnya masih kualitas duniawi. Jadi dengan demikian kita harus angkat untuk bisa mendekati Tuhan itu dengan bersembahyang kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan pada saat itu. Kadang-kadang orang misalnya mengucapkan nama Tuhan, berjapa di saat-saat seperti itu, atau bertrisandia, atau apalah yang lain. Kalau kita di Bali kadang-kadang keramat yang sembah, mungkin trisandia. Yang lain dengan mengucapkan nama Tuhan, atau duduk Gayatri mantra, mengucapkan Gayatri mantra 3 kali sehari, pagi. Sedangkan siangnya itu sebut dengan sifat nafsu atau rajas, juga kita mendekatkan diri pada Tuhan. Trisandia ataupun Gayatri mantra kita ucapkan 3 pas siang hari, sore hari sampai malam hari itu sebut dengan tamasa guna atau sifat kebodohan. Kan itu kita pun harus mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga ketika kita melewati ketiga kualitas alam itu, kita tetap berada dalam sifat yang lebih tinggi, yaitu sifat ketuhanan, atau sifat rohani, kualitas rohani, begitu. Nah begitu kalau sembahyang. Jadi umumnya 3 kali demikian. Tapi kalau mau lebih juga boleh. Tidak diatur seperti itu. Kemudian kurang juga, itu hak setiap orang. Jadi umat itu diberikan suatu keleluasaan, kesadaran. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu dibangkitkan kesadarannya dari hati nuraninya. Tidak adalah kita sampai memaksa orang supaya dengan cara apalah begitu caranya. Menganjurkan, nah, terutama orang tua misalnya kita memberikan anjuran pada anak-anaknya. Kemudian bagi mereka yang tinggal di asram-asram, guru kerohaniannya memberikan mereka agar menyadari. Jadi dengan kesadaran itu kan lebih bagus. Begitu. Demikian. Baik, terima kasih Guru Pandita. Apakah sembahyang dapat melebur dosa-dosa? Oh iya. Seperti dalam bawah kita bab 1865 kan dikatakan di sana. Jadi dengan bersembahyang engkau pasti akan datang kepadaku tanpa gagal. Jadi Tuhan sampai berikan jaminan tanpa gagal. Dengan bersembahyang pasti engkau bisa datang kepadaku. Kita bisa datang kepada Tuhan dan mendekati Tuhan itu artinya dosa-dosa kita sudah dikikis, sudah dibersihkan. Orang tidak akan bisa menghadap Tuhan kalau dia penuh dengan dosa. Karena itu ketika kita akan bersembahyang, otomatis dosa itu akan mulai dibersihkan. Sehingga Tuhan akan semakin mendekat. Demikian. Kita sampai nanti mencapai alam rohani itu sudah tidak ada dosa. Jangan alam rohani. Ke surga saja itu sudah dianggap orang tanpa dosa. Sedangkan dunia rohani lebih lagi murni tingkatnya. Demikian dia pasti berikan penyucian dari dosa. Dan satu lagi sebelum kita jeda, Guru Pandita. Kalau umat Hindu tidak sembahyang, apa risikonya menurut kitab suci Weda? Ya tentu kalau konsekuensi yang kita disampaikan begitu, tidaklah secara terang kita menyampaikan kamu akan begini. Tapi itu sesuatu yang alami, sesuatu yang otomatis. Misalnya begini contoh. Kalau Anda sekarang ada anjuran pemerintah pada masa pandemi, tolonglah kamu keluar itu bawa sanitizer, tutup masker, ada mulutnya tutup begitu dengan masker, cuci tangan dan sebagainya. Itu anjuran dari pemerintah supaya kita punya kesadaran untuk bisa mengikuti. Nah seandainya kita tidak menggunakan atau mengikuti aturan seperti itu, pemerintah kan tidak mengatakan kamu akan saya tangkap, akan saya penjarakan, kan pemerintah tidak begitu, karena risikonya nanti akan sendiri akan menerima. Walaupun pemerintah tidak mengatakan demikian, risikonya akan nanti tidak pakai masker, tidak cuci tangan dan sebagainya. Nanti risikonya
kita sendiri akan menerima bahwa kita akan kena pandemi tadi, virus itu. Demikian juga tadi, kalau kita tidak bersembahyang, risikonya ya kita tidak bisa mendekati Tuhan. Dengan proses penyucian ataupun pembersihan dari dosa itu tidak berlangsung, tidak berjalan. Sama aja seperti kita di pegawai begitu. Kalau kita tidak bagus pekerjaan kita ataupun bagaimana kita melakukan tugas itu, kan masalah pangkat segala macam kan terhalang juga di sana. Tapi kan pemerintah tidak memaksakan seperti itu. Kita yang akan demikian juga kita dalam Hindu itu. Kan. Pemirsa Hindu dimanapun Anda berada, sangat menarik sekali diskusi ini. Guru Pandita, dikatakan ada penghormatan kepada leluhur dan para dewa. Tapi ada beberapa yang memuja atau menghormati leluhur dan para dewa tetapi tidak memikirkan Tuhan atau tidak memuja Tuhan. Apakah akan sampai juga kepada Tuhan? Ya, ini harus kita pahami bersama. Sebenarnya itu jangan sampai kita beragama tapi kita tidak paham. Memang dalam Hindu itu tidak ada suatu penegasan orang mau apa saja, dalam artian yang menyembah siapa saja itu hak orang setiap orang. Tapi ketika tujuan kita ingin mencari Tuhan, kita menyembah para dewa dalam arti bukan konteks seperti tadi. Kalau konteks seperti awal saya sampaikan bahwa kalau kita umat Hindu menyembah Tuhan, itu pun kita pada saat sama kita juga mesti menghormati para dewa, para leluhur kita hormati, kan gitu. Anggaplah orang tua kita di rumah kan leluhur kita juga hormat, kan harus baik. Nah, tapi kalau seandainya kita pisahkan sekarang antara Tuhan dan beliau-beliau itu, antara para dewa, itu hasilnya berbeda. Karena itu dalam Bodhita bab 9 ayat 25 kan dijelaskan, yanti dewa berata dewa, piti nanti piti rataha. Kan budani yanti budanya, ya dimad, ya jinopimam. Dikatakan bahwa kalau orang menyembah luhur akan pergi ke leluhur. Kalau menyembah dewa akan pergi ke dewa. Kalau menyembah hantu akan menjadi hantu. Sedangkan menyembahku, kata beliau, Tuhan Sri Krishna sendiri bersabda, jadi akan hidup bersamaku. Kalau misalnya menyembah leluhur, ya ke planet leluhur, pada Pitra Loka. Menyembah dewa, dewa yang mana? Ke planet Dewa Loka. Kalau kita makhluk-makhluk halus kita puja, ya kita masuk ke alam makhluk halus. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, dikatakan, kau akan hidup bersamaku, berarti kita akan menyembah Tuhan. Nah, karena itu di sini, kalau kita katakan, oh saya dengan menyembah dewa saja, saya akan sampai pada Tuhan, itu sudah dikatakan tadi, bahwa itu dengan cara yang keliru. Bahwa 923 itu kan dengan cara yang keliru dikatakan. Nah, jadi karena itu, di dalam Hindu, konteks Hindu yang mana saja, baik itu kegiatan Hindu yang mana atau sekte yang mana saja, pasti yang dipuja itu Tuhan. Nah, pada saat sama kita pun menghormati para leluhur, para dewa. Bagaimana kita menghormati itu kan tergantung kita punya cara penghormatan. Seperti kita sekarang menghormati orang tua kita di rumah, nggak begitu? Bagaimana kita menghormati itu masing-masing. Kadang-kadang seperti orang Hindu juga membawa sesajen kepada para dewa, para leluhur sebagai penghormatan. Itu kan tergantung kita sendiri. Itu hak-hak pribadi sifatnya, jadi kita tidak ini. Tapi yang pasti mereka pasti paham bahwa mereka akan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, dan Tuhan disembah, dan sama juga kita menghormati para dewa, para leluhur kita. Sebab kalau kita bersembahyang di tempat-tempat suci, itu dari kitab suci juga mengatakan kepribadian-kepribadian agung itu pasti hadir di sana juga. Itu kita hormati. Karena itu kalau kita di ashram khususnya kan, kalau kita sembahyang pasti kita ada penghormatan untuk yang lain. Segala pujian pada semua yang hadir di sini kan begitu. Jadi segala pujian pada semua penyembah yang hadir di sini. Jadinya itu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena para dewa juga akan datang untuk bersembahyang muji Tuhan, para leluhur juga begitu. Bahkan makhluk-makhluk halus pun mungkin datang juga untuk memuji Tuhan kan. Karena kita beri penghormatan. Nah, itu dalam kegiatan satu saya katakan. Bagaimana dengan kegiatan Hindu yang lain juga? Ya mirip sama seperti itu juga. Karena itu siapapun Hindu yang manapun itu tidak terlepas seperti badan kita inilah.
Ketika kita akan bertemu dengan kepala, tangan, kaki, semua ini kan sudah nyambung jadi satu. Begitu. Demikian juga kita menyembah Tuhan. Gitu. Satu pertanyaan lagi Guru Pandita. Orang bertanya bahwa Hindu punya banyak sekali dewa dan banyak sekali wujud Tuhan seperti itu. Dan juga digambarkan ada dewa-dewa yang mempunyai suami, ada yang mempunyai istri dan sebagainya. Bisakah Guru Pandita menjelaskan ini menurut kitab suci Weda? Nah, inilah keunikan daripada Hindu. Jadi setiap agama kan, jadi kadang-kadang setiap agama itu kan berbeda-beda ya. Kadang-kadang orang berpikir agama itu biasa sama seperti dirinya sendiri. Ini yang keliru kita. Kitab suci sudah menekankan, sudah menjelaskan, kamu mau menyembah Tuhan yang mana misalnya. Nah, kita ini mau menyembah Tuhan yang mana? Misalnya kita menyembah Tuhan yang berwujud, di sana ada aturannya. Kalau menyembah Tuhan yang berwujud, ada arca, pujaan, kemudian beliau berwujud kepribadian begitu, purusa yaitu laki-laki, kemudian ada pendampingnya, saktinya, kekuatan beliau sendiri. Sebenarnya saktinya itu beliau sendiri juga, itu membagi diri dalam bentuk prakirti atau perdana istilahnya, itu wanita, perempuan. Ketika kita menyembah yang berwujud seperti yang berwujud, kita akan bertemu dengan kepribadian begitu sebagai penguasa nanti di alam rohani. Sedangkan kalau kita menyembah tidak berwujud, ya tidak boleh mewujudkan apapun. Ketemu dengan cahaya Tuhan Brahma Jyoti di alam rohani disebut dengan Brahma Jyoti. Nah, karena itu ketika Tuhan berada di alam rohani disebut Vaikunta Loka dengan wujud beliau di sana, Purusa dan Prakirti begitu, laki dan perempuan begitu, beliau pun akan memancar ke seluruh alam semesta ataupun memenuhi alam semesta ini dalam wujud beliau yang tidak berwujud, itulah Brahman. Gitu. Karena seperti istilahnya begini, presiden ada di Jakarta, beliau sungguhnya ada di seluruh wilayah Indonesia dalam wujud beliau yang berbeda-beda itu. Jadi demikian juga seperti itu. Karena itu bagi mereka menyembah Tuhan yang berwujud, akan menjumpai seperti tadi. Dan para dewa di surga itu, kalau para dewa yang di surga beda lagi. Dewa-dewi di surga itu yang malah hidup seperti kita, cuman kualitas mereka adalah kualitas satwam. Hidup juga suami istri yang seperti kita di bumi. Sedangkan Tuhan berbeda. Kalau Tuhan sendiri itu, walaupun itu disebut Purusa Perdana, jadi di sana itu saktinya beliau. Disinilah kita harus bisa memahami tentang masalah agama itu. Jadi kalau di sini paham bersama bahwa agama diturunkan itu agar supaya orang paham bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Yang kedua, supaya kita memahami juga bahwa kita diberikan ajaran sesuai dengan level kita, kekuatan atau kemampuan kita untuk memahami ajaran agama itu. Nah, dengan demikian masing-masing agama itu punya tujuan yang berbeda, cara yang berbeda, tujuannya juga yang berbeda. Mereka mencari Tuhan-Tuhan pun yang berbeda, walaupun Tuhan itu satu. Dengan rohani itu, Tuhan itu berekspansi menjadi banyak sekali. Beliau satu, tapi beliau berekspansi banyak sekali untuk memberikan kesempatan buat kita di tempat-tempat beliau masing-masing itu. Jadi dengan demikian, tiap agama tujuannya berbeda. Jadi karena itu tidak perlu ada satu yang menyalahkan antara satu dengan yang lain, karena tujuan mereka berbeda-beda. Dan demikian, agama ini akan menuntun kita untuk meyakini ajaran agama dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga tujuan sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan serah dan iman kita itu akan tercapai. Demikian ya. Pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya bersama kerabat kerja undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Отца
tur warenim borgu dewa sidiamahi diwayona korocu adayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yadbutam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Dewa Swaruparanya kita angkara Mamuja Sarupapidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om